Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Dela Safitri, NPM 041222000008, Prodi Administrasi Publik, Universitas Musirawas. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pajak dan restribusi daerah dengan topik anggaran pemerintah daerah, yang diampuh oleh Bapak Anton Mardoni, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Sains. APBD tidak hanya sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Struktur APBD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditulis oleh Anton Mardoni bersama narasumber lain yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 1. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Struktur pendapatan daerah mencakup 3 komponen utama. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dana penyeimbang atau DBH, DAU, dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik, dana insentif otonomi khusus, keistimewaan, serta dana desa. Transfer antar daerah, dana bagi hasil, bantuan keuangan antar daerah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, hibah, dana darurat, dan pendapatan lain sesuai undang-undang. 2. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih. Bentuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi, pegawai, barang atau jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal, pengadaan aset tetap atau infrastruktur. 3. Pembiayaan daerah menjembatani perbedaan antara pendapatan dan belanja, terbagi menjadi penerimaan pembiayaan, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan dari pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah atau APBD. Sumber-sumber 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. A. Sumber pendapatan yang diperoleh dari wilayah itu sendiri, terdiri dari pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, reklame, PBB. Retribusi daerah, bayaran atas layanan publik dan izin tertentu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, keuntungan dari BUMD atau aset lain-lain PAD yang sah, termasuk bunga, denda, hasil penjualan aset, komisi, dan seterusnya. 2. Dana transfer. Pendapatan transfer, dana yang berasal dari pemerintah pusat atau antar daerah guna mendukung desentralisasi dan pemerataan fiskal meliputi dana perimbangan dari APBN meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana tanpa syarat pemakaian dipakai untuk kebutuhan umum. Dana alokasi khusus atau DAK, dana terikat untuk proyek tertentu seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan. Dana bagi hasil atau DBH, pendapatan dari pajak nasional dan sumber daya alam dibagikan ke daerah. Dana otonomi khusus keistimewaan dan dana desa untuk daerah dengan status khusus atau desa. Transfer antar daerah berupa dana bagi hasil atau bantuan keuangan antar pemerintah daerah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan sah dari sumber non-PAD dan non-transfer antara lain hibah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah asing, atau pihak ketiga. Pendapatan dari dana darurat EG, dana penanganan bencana. Pendapatan lain-lain misalnya barter atau pembayaran tak berulang. Pendapatan dari aset, penerimaan bunga.
Peran pajak dan retribusi daerah dalam membiayai APBD. Pajak daerah merupakan sebagian besar dari pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga menjadi komponen esensial dalam membiayai APBD. Sumber pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, reklame, hotel atau restoran, hiburan, PBB, perdesaan dan perkotaan, dan lainnya. Pajak daerah berperan meningkatkan kemandirian fiskal daerah jika penerimaan pajak tinggi dan optimal. Maka ketergantungan pada dana transfer pusat semakin berkurang. Dana pajak tertentu juga diarahkan untuk tujuan khusus atau contoh, pajak rokok untuk pelayanan kesehatan, PKB untuk infrastruktur jalan. Retribusi daerah merupakan komponen PAD yang berasal dari pungutan pengguna jasa publik dan izin, seperti retribusi pasar, kebersihan, IMB, parkir, terminal, dan layanan umum. Meskipun lebih kecil dibanding pajak, retribusi membantu membiayai operasional dan peningkatan kualitas layanan publik. Menjadi alat evaluasi efektivitas layanan, jika pelayanan baik dan tarif proporsional, masyarakat lebih patuh membayar. Ini menjadikan retribusi sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Contoh nyata penggunaan APBD di suatu daerah. Provinsi Kalimantan Tengah, tahun anggaran 2024, berdasarkan data aktual dari BPK dan Pemprov Kalteng, pendapatan daerah target 9,22 triliun, realisasi 8,33 triliun atau 90,4%. Rinciannya, PAD 2,82 triliun atau 104,6%, dana transfer 5,33 triliun, lain-lain 184 miliar. Belanja daerah anggaran 10,22 triliun, realisasi 9,13 triliun atau 89,4%. Rinciannya, belanja operasi 5,2 triliun, belanja modal 2,95 triliun, belanja tak terduga 18 miliar, transfer ke daerah atau kabupaten 1,13 triliun. Pembiayaan daerah Silpa 378 miliar. Contoh penggunaan belanja modal: pembangunan rumah sakit daerah baru, perbaikan jalan provinsi dan jembatan, revitalisasi pasar dan pengadaan alat pertanian, peningkatan sarana pendidikan dan laboratorium. Tantangan pengelolaan APBD. 1. Ketergantungan pada dana transfer pusat. Banyak daerah terutama yang PAD-nya kecil masih bergantung pada dana dari pusat atau DAU, DAK, DBH. Dampak fleksibilitas perencanaan pembangunan terbatas. 2. Rendahnya kualitas perencanaan anggaran. RKA atau rencana kerja dan anggaran tidak berbasis kebutuhan real, sering terjadi tumpang tindih program dan belanja tidak prioritas. 3. Realisasi belanja lambat dan menumpuk di akhir tahun, proses tender dan birokrasi lambat. Akibatnya, kualitas pelaksanaan proyek rendah dan rawan penyelewengan. 4. Tingkat partisipasi publik masih rendah. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses musrenbang. Belanja kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat. 5. Rendahnya kapasitas SDM dan sistem pengawasan. Aparatur belum sepenuhnya menguasai sistem keuangan daerah berbasis teknologi. Pengawasan internal dan eksternal belum optimal. Solusi pengelolaan APBD. 1. Peningkatan PAD yang berbasis potensi lokal. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi melalui digitalisasi, mendorong investasi lokal dan pengembangan BUMD. 2. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi RKPD, Renstra, dan RKA. Fokus pada belanja yang produktif dan berdampak jangka panjang. 3. Percepatan pelaksanaan belanja melalui reformasi birokrasi, penyederhanaan prosedur pengadaan barang atau jasa, penjadwalan kegiatan yang lebih merata sepanjang tahun. 4. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Publikasi APBD melalui media digital mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam forum perencanaan.
5. Peningkatan kapasitas SDM dan sistem pengawasan terintegrasi. Pelatihan berkala untuk ASN, pengelola keuangan, integrasi antara inspektorat, BPKP, dan BPK untuk pengawasan berlapis. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.